saya sebagai umat Islam, ya Tuhan ingin menguji kita. Karena makanan yang nikmat, katanya daging yang paling enak itu adalah babi. Tuhan ingin menguji kita. Siapa di antara mereka ini yang kemudian mentaati perintahku atau mengikuti ajaran-ajaran manusia? Lah ini bukan langit dan bumi yang lenyap. Nyawa satu orang dihilangkan di atas tiang salib. Bukan satu titik, tapi semuanya hilang, batal. Jadi pernyataan Yesus ini, kalau ini adalah sabda Yesus, sia-sia. Sia-sia. Lebih diimani dan lebih dipercayai perkataan Paulus oleh teman-teman Kristen. Oten ya. Itu untuk wahyunya. Bible ya. Iya, Biblos, Biblio dalam bahasa Yunani. Iya. Dia jatuhnya ke Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah ayat 79. Silakan. Maaf. Oke. Di perjanjian baru ataupun di perjanjian lama itu untuk wahyu atau ucapan Yesus sendiri ada nggak di surat apa gitu? Kalau berbicara mengenai ini perspektif kitabnya mereka, nanti kita narasikan berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau misalnya kita melihat ya, kitabnya orang-orang Kristen ya, yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran merubah dan menyembunyikan beberapa kebenaran dalam Al-Quran, itu berkecimpung dalam ayat suci Al-Quran. Begitu juga di dalam kitab mereka. Jangan kau menambahi ya, dan jangan kau mengurangi, itu banyak bertaburan datanya di dalam kitab mereka. Nah, kalau kita sebagai umat Islam ditanya, apakah kemudian di dalam perjanjian baru itu ada wahyu yang diterima oleh Yesus? Kita ingin mengatakan ada, tapi tidak ada kemudian kondisi di mana bisa mengantar kita sampai kepada pemahaman sahih. Karena umat Islam itu kan ketika membicarakan tentang firman Tuhan, maka keabsahannya itu harus sahih, harus ada sanad yang bisa menjadi dasar pijakan bahwa ini adalah benar-benar wahyu. Nah sekarang kalau kita katakan Yesus berkata, dari mana kita bisa tahu bahwa itu betul-betul perkataan Yesus? Sementara Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap penulis. Tulislah, terimalah dariku, ucapkanlah, tuliskanlah perkataan ini di dalam kitabmu, wahai Lukas. Itu nggak ada. Layaknya Rasulullah, terimalah Al-Quran dari Ubayn bin Ka'af dan seterusnya. Atau paling tidak Yesus itu menerangkan, memberikan legitimasi kepada perjanjian baru. Layaknya Rasulullah Muhammad SAW memberikan legitimasi terhadap Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kan itu jelas tuh. Jadi ketika kita mengatakan dari mana umat Islam itu memahami bahwa Al-Quran itu kalam Allah, wahyu Allah, Rasulullah menerangkan itu. Al-Quran mengatakan juga hal yang sama. Komplit dia. Tapi kalau berbicara mengenai kitabnya teman Kristen, Yesus berkata, demikianlah perkataan Yesus. Dari mana kita bisa tahu bahwa itu perkataan Yesus? Antara Yesus yang menerima firman dengan mereka itu tidak ada kemudian sanad yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Isnadnya kita nggak tahu. Jadi kalau saya sebagai apologet ditanya, gitu ya, Bang Juma ya? Betul sekali. Kalau saya ditanya, justru pertanyaan itu akan saya balikkan kepada teman Kristen. Contoh, di dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan ya kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya perkataan Yesus dalam Yohanes 17:8 ini adalah perkataan yang Yesus sampaikan sebelum terjadinya tragedi penyaliban. Sementara Bible ini ditulis setelah terjadinya penyaliban. Yesus sudah tak ada.
Berarti yang dituliskan ini adalah hasil penyelidikan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Oke lah, itu ucapan Yesus. Tapi dari mana kita bisa mengetahui bahwa tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan? Nah, kalau itu diucapkan, dikatakan kepada mereka, betul ini adalah ucapan Yesus, maka kita minta. Mana buktikan? Firman yang Yesus terima, yang Yesus telah sampaikan kepada murid-muridnya yang asli. Mana firman itu? Tunjukkan kepada saya sekarang. Nah, kalau dikatakan, ini loh, Markus, Lukas, Matius, Rasul Paulus. Oh, tidak bisa. Karena mereka menuliskan itu nanti setelah Yesus itu terangkat. Sementara Yesus mengakui bahwasanya dia menerima firman, dan pada saat itu juga tentu dia akan menyampaikan. Kenapa? Di dalam kitabnya mereka dikatakan Yesus berkeliling di Galilea mengajarkan Injil kepada mereka. Belum lagi ketika kita melihat dalam Yohanes 1 nomor 43 ya. Jelas sekali di situ dikatakan Yesus memanggil Filipus, Filipus, sini ikutlah aku. Lalu kemudian di Kisah Para Pewarta bab 8 jelas dikatakan di situ oleh Filipus memberitakan Injil Yesus. Lalu kemudian di Galatia Paulus pun mengatakan, aku heran begitu cepat kau berpaling kepada Injil-Injil selain daripada Injil yang kami beritakan. Artinya kan banyak data di dalam kitab teman kita Kristen sendiri yang menerangkan bahwa indikasi daripada Injil itu ada diajarkan. Nah ini kalau saya ditanya, saya tidak bisa memberikan satu jawaban bahwasanya sabda Yesus atau wahyu Yesus yang diterima di dalam perjanjian baru adalah ini, dan ini. Itu nggak bisa. Karena kenapa? Tidak ada sanad di situ. Tidak ada mata rantai penyampai dari mulut Yesus ke kuping si fulan, kemudian si fulan menyampaikan ke si fulan. Itu nggak ada. Hanya dikatakan saksi-saksi, tapi kita nggak tahu siapa saksinya. Sekira gitu, Bang. Yang saya garis bawahi di sini adalah tentang babi. Babi itu adalah hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang ada di Taurat, yaitu kalau nggak salah di Ulangan 14 ya. Di Ulangan 14 berapa gitu. Imamat 11 nomor 7. Ya, terus ada di Imamat juga bahwa babi itu memang haram, itu udah ketetapan Tuhan, ketetapan hukum Tuhan di Taurat. Melihat tadi di 15-13 bahwa tanaman yang tidak ditanam nih, yang dihapus sama Yesus itu adalah tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa, yang akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Nah, kenapa gitu loh? Orang Kristen itu bisa menghalalkan hanya dengan menafsirkan di Matius 11 ya tadi itu. Matius 11 dan 13. Jadi gini, memang di dalam ajaran Kristen yang saya tahu itu sudah membatalkan semua hukum Taurat berdasarkan instruksi dari Paulus. Efesus 2, Galatia 5, Roma 3, Roma 7, Roma 10, dan seterusnya. Ya, itu adalah instruksi langsung dari Paulus untuk menekankan bahwasanya hukum Taurat itu tidak berlaku lagi karena sudah digenapin katanya. Cuman yang jadi pertanyaan kemudian adalah pernyataan Yesus itu sendiri di dalam Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Ya, entah nanti kemudian ada masukan apa di dalam penyampaian narasi yang akan dibangun oleh saudara kita Kristen. Yang pasti yang kita tahu, yang menjadi tolak ukur Yesus itu adalah langit dan bumi. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap. Tapi kalau kita lihat fakta berdasarkan instruksi yang ada di dalam doktrin dogma Paulus ini, ternyata Yesus ini dikatakan langit dan bumi, tapi faktanya hanya dengan menghilangkan nyawa seseorang, satu manusia saja, maka hukum itu sudah dibatalkan semua. Padahal Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik, gitu.
Lah ini bukan langit dan bumi yang lenyap. Nyawa satu orang dihilangkan di atas tiang salib. Bukan satu titik, tapi semuanya hilang, batal. Jadi pernyataan Yesus ini, kalau ini adalah sabda Yesus, sia-sia. Sia-sia. Lebih diimani dan lebih dipercayai perkataan Paulus oleh teman-teman Kristen. Pada dasarnya makanan itu semua itu nggak ada yang haram. Ya, bahkan di kitab saya lupa ya, yang pasti di zaman Nuh itu semua binatang yang bergerak akan menjadi makananmu. Ya kalau memang binatang itu haram sejak awal, babi itu memang haram sejak awal, ya tentu sudah dari zaman Adam itu sudah diharamkan. Tapi kenapa sih baru ada di zaman Taurat? Nah ini kan yang mesti kita tahu maknanya. Kalau memang babi itu haram dari dirinya sendiri, tentu sudah sejak awal, Pak. Rupanya bukan itu, bukan babinya yang mengharamkan. Tapi pada waktu itu, khususnya di kitab Imamat ya, mereka ini Tuhan itu hendak mengkuduskan bangsa-bangsa orang-orang Israel itu. Kudus itu artinya tuh memisahkan ya, artinya bukan suci ya. Beda nih Bang, antara kudus dengan suci itu berbeda. Kudus itu lebih tepatnya tuh memisahkan orang Israel dengan goyim, orang-orang goyim. Segala hal itu dibedakan, bagaimana cara, makanannya dan sebagainya. Itulah jadi Taurat itu selain untuk membawa mereka keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, itu mengkawal mereka untuk mereka datangnya Mesias ini, di mana mereka dibenarkan melalui iman. Ibrani 10 ayat 1 kan jelas disebutkan. Ini iman, ini kitab saya, nggak bisa dipilih-pilih Bang. Ini adalah kitab saya. Terserah kalau masalah Bang Juma itu nggak suka dengan Paulus, itu terserah. Saya hanya menjelaskan apa yang saya imani. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Betul, memang nggak pernah ada Taurat itu menyelamatkan. Apa yang mau menyelamatkan Taurat? Baik secara teologis Bang, itu bisa dilihat secara alkitabiahnya ya, dalam yang kalian sering ngomong. Saya lebih suka dengan istilah rasuliah. Secara alkitabiahnya itu disebut jelas di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 nih aku bacakan, dan itu juga pernah aku sering ungkapkan ke Bang Juma ya, bahwa nanti ada masanya di mana adanya perjanjian baru itu. Perjanjian lama itu nggak dipakai lagi. Nah, secara historikalnya bagaimana? Fakta yang nggak bisa dibantah. Kalau memang hukum Taurat itu bisa menyelamatkan, Bang, untuk apa mereka menanti Mesias? Harusnya nggak perlu menanti Mesias. Orang Yahudi sekarang, dia kan udah ada Taurat. Pakai aja Taurat. Coba aja. Rupanya bukan. Nanti Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 bisa dibaca. Disitulah benar-benar Taurat itu ditulis di dalam hati, bukan sebuah kitab. Nah, itu mengingatkan mereka tentang dosa. Nah, itulah yang digenapi oleh Yesus di Matius 26 ayat 28. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan bagi dosa umat manusia. Kira-kira seperti itu jawabannya bahasanya ya. Gitu, terkait masalah babi tadi udah saya jawab ya. Itu untuk membedakan orang-orang Israel dengan yang goyim, dengan orang-orang di luar Israel, Pak. Makanya sebelumnya itu babi itu nggak haram, dan di Islam juga begitu. Di Islam juga begitu, pengharaman babi itu satu di zamannya Yakub. Itu pun untuk bernazar untuk dirinya sendiri. Baru secara hukum baru dikenal di zaman Musa. Sebelum zaman Yakub, babi itu apakah haram? No. Gak haram. Nah itu, abang saya mau kasih tahu. Saya mau nanya sama Bang Zuma nih, kenapa babi itu haram? Apa alasannya? Coba silakan Bang. Oke, baik. Jadi kalau sahabat saya ini, ya adik saya ini bertanya, kenapa babi itu haram? Artinya yang mengharamkan itu kan adalah Tuhan gitu ya. Makanya Al-Quran mengatakan Allah tidak ditanyai tentang perkara pekerjaannya, tetapi kitalah
Kalianlah manusia yang akan ditanyai tentang perbuatan kalian. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ketika saya ditanya seperti itu, saya sami'na wa ta'ana. Saya mendengarkan dan saya mengikuti karena itu perintah. Saya tidak perlu bertanya, untuk apa kamu haramkan? Oke. Satu hal yang ingin saya katakan di sini terkait dengan apa yang saudara saya katakan tadi, bahwa hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Ini sudah tidak relevan dengan pengajaran Nabi Musa berarti. Kenapa kalau di ajaran Nabi Musa itu wajib hukumnya kemudian untuk mentaati hukum Taurat? Ulangan 11 nomor 1, wajib. Haruslah engkau mengasihi Tuhan, melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Ini kata harus ini hukumnya wajib. Kalau dalam kaidah Islam ya. Kalau ada perintah harus dari Tuhan, maka itu kedudukannya wajib. Kamu harus setia melakukan kewajibanmu dengan berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kedudukan daripada perintah ini adalah wajib hukumnya. Ulangan 6 nomor 17. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan yang diperintahkan kepadamu. Lagi-lagi wajib hukumnya. Wajib harus berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan. Apa gunanya? Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuk orang yang tidak melakukan Torah dengan perbuatan. Tetapi orang yang melakukan Torah dengan perbuatan akan memperoleh hidup. Ulangan 28 nomor 1. Itu. Jadi kalau teman-teman kita dari Kristen kemudian tampil mengatakan hukum Taurat itu tidak memberikan hidup yang kekal, saya rasa itu keliru. Karena Yesus mengatakan juga di dalam Matius 19 nomor 17. Jika engkau ingin memperoleh hidup, maka laksanakan perintah-perintah Bapa. Artinya kalau perintah Bapa ya lari kepada hukum Taurat. Itu penekanannya di situ. Nah, kembali kepada pengharaman babi. Kenapa babi itu diharamkan? Ya mungkin salah satu alasannya karena orang-orang yang makan babi itu kelak nanti akan dibunuh, dibinasakan oleh Tuhan. Kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 66 nomor 16 misalnya. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang terbunuh ini yang menguduskan dan mentahirkan diri untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus, demikianlah firman Tuhan. Nah, mungkin karena data ini yang kemudian sehingga babi itu haram. Mungkin. Tapi kalau saya sebagai umat Islam, ya Tuhan ingin menguji kita. Karena makanan yang nikmat, katanya daging yang paling enak itu adalah babi. Tuhan ingin menguji kita. Siapa di antara mereka ini yang kemudian mentaati perintahku atau mengikuti ajaran-ajaran manusia? Ya, saya kira begitu, Ade, jawaban saya. Tapi kalau dikatakan kenapa diharamkan, apa alasan Tuhan, itu di dalam Al-Quran tidak ditemukan itu. Yang pasti hanya dikatakan jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Sama dengan kitabnya Musa Imamat 11 nomor 7. Demikian. Itulah yang membuktikan sebenarnya sesungguhnya iman yang hanya sekedar imani saja, yaitu ya abang ini. Tuhan itu berhikmat, bukan cuma memerintah tanpa hikmat. Hikmat itu selalu, perintah itu ada maknanya. Tuhan itu bukan seperti burung beo. Burung beo itu dia bisa bersuara, bang. Dia bisa bersuara, bisa berkata-kata, tapi dia nggak tahu makna apa yang dikeluar itu. Itu namanya bukan, itu tidak berhikmat namanya, cuman bersuara. Nah, begitu juga ini, minta maaf ya bang. Begitu juga abang, sebenarnya kan kalian kan suka bilang, oh imani saja. Ya abang-abang ini sebenarnya yang nggak mengerti. Saya sudah menjelaskan bahwa memang babi itu tidak menyelamatkan. Tadi sudah saya kasih ayatnya, ya, tentang kenapa babi itu haram. Memang untuk membedakan antara orang Israel dengan makanan-makanan orang yang dimakan orang goyim saat itu. Terkait tentang Yesaya itu saya bisa menjelaskan. Cuman
itu tidak terkait lantas menjadi alasan kenapa babi itu haram. Itu kan cuma hanya hal yang dipaksakan abang, karena juga abang bilangnya mungkin. Nah, saya nggak mau membahas menanggapi kata-kata yang mungkin, yang pasti-pasti aja. Terus ya itu, balik lagi saya menjelaskan memang abang ini hanya sekedar mengimani, sekedar. Oh gini, sorry, ini poinnya. Tadi saya lupa, lagi berusaha mengingat. Gini bang, kalau memang Taurat itu menyelamatkan, ya toh sekarang kan bisa terbukti. Abang pun gak menggunakan Taurat. Jangan menggolongkan, oh itu pada masanya nggak bisa bang. Kalau memang menyelamatkan, ya menyelamatkan. Nah kalau Yesus bagaimana? Keselamatan, nah inilah tentang tema keselamatan nanti larinya. Kalau keselamatan itu bukan tentang perbuatan kita, baik dan buruk kita, bukan. Keselamatan itu sendiri adalah diri Yesus itu sendiri. Karena barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu adalah dia, Yesus. Bukan tentang diri lo, bukan tentang ke perbuatanmu yang baik itu. Nggak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan kamu, Pak. Karena tidak bisa ada, Bang, yang menjamin dirinya itu 100% baik. Karena kita sudah tertawan sama dosa. Kita itu sudah lebih cenderung melakukan kejahatan dibanding kebaikan. Bahkan perbuatan yang kita nggak kehendaki kita lakukan, Bang. Secara kita nggak sadarin. Itu, dan itu harus dihukum. Itu tegas. Nah kira-kira seperti itu. Kalau tentang masalah babi saya sudah menjelaskan. Sebenarnya ini harusnya nggak usah dijadiin topik, karena itu lebih baik yang tadi bertanya tanya sama saya jelaskan, selesai. Jadi ini kalau menurut aku topiknya udah finish, karena abang juga dari pihak muslim nggak bisa menjelaskan kok kenapa babi haram, ya kan? Kalau kami yang menyelamatkan kami bukan babi, memang yang menyelamatkan kami Yesus. Mereka itu kan untuk tadi seperti bilang saya, menjaga mereka agar mereka tuh hidup kudus sampai nanti datangnya si juru selamat ini itu, yang memang nanti akan diselamatkan oleh imannya, bukan dengan hukum Taurat. Begitu kira-kira bang. Terima kasih bang. Silakan. Iya, baik. Jadi kalau berbicara mengapa apa alasannya babi diharamkan melalui Al-Quran langsung ataupun di dalam Bible, itu memang tidak ditemukan gitu ya. Tapi kalau berbicara mengenai hikmat atau hikmah di dalam ajaran Islam, kenapa babi itu diharamkan? Ya, saya mohon maaf ini. Kalau kita berbicara mengenai hikmat, Ibnu Taimiyah itu berkata bahwasanya orang yang kemudian mengkonsumsi ya babi, ya mohon maaf ya, maka dikatakan bahwasanya itu akan berpengaruh terhadap yang mengkonsumsi secara terus-menerus. Makanya di dalam kajian kami Islam, ya dalam kajian Islam di hadis Bukhari nomor 3281 dan juga Muslim 2175 itu dikatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, setan itu bisa menyusup dalam diri manusia melalui saluran darahnya. Artinya bisa jadi makanan-makanan yang kita makan itu kan berpengaruh terhadap kandungan darah kita, sel-sel yang ada dalam darah kita itu. Maka dikatakan orang yang memakan binatang buas yang bertaring itu bisa mendapat pengaruh sombong, congkak, di mana sifat itu adalah merupakan watak daripada hewan yang buas. Makanya saya katakan ketika ada perintah untuk tunduk kepada perintah Tuhan, sombong dia, congkak dia. Dia anggap perintah Tuhan itu adalah sebuah kutukan. Babi itu begitu. Babi itu gitu. Sombong, angkuh, dia merasa paling binatang yang paling, pokoknya nggak pernah mandi tapi pede kali. Itulah binatang babi itu. Tapi ini bukan berarti cerminan daripada teman-teman Kristen, enggak. Ini hikmat di dalam pengajaran internal Islam, bukan menuduh teman-teman Kristen. Ini yang kami pahami di dalam kajian Islam. Nah, sehingga dampak babi itu kan sombong itu. Babi itu sombong. Ya, bergaul kagak,
Dalam arti kata bahwasanya mereka itu tidak pernah peduli dengan diri mereka. Mereka angkuh, babi itu angkuh. Maka wajar kemudian ketika dikatakan, oh, binatang ini sombong, dikasih perintah oleh Tuhan, dianggap itu adalah sebuah kutukan, sehingga harus dihilangkan itu semua. Harus dihilangkan. Gak ada itu yang haram gitu. Semua halal. Nah, kalau berbicara terkait dengan umat Islam juga membatalkan hukum Taurat, perlu dipahami dulu. Taurat itu adalah kandungannya akidah dan syariat. Akidah dan syariat. Akidahnya berlaku untuk semua orang. Karena Tuhan itu cuma satu. Tapi kalau syariatnya itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Yeremia 31 nomor 33. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel, bukan setiap manusia. Jadi syariat Taurat itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Nah, ini yang ingin saya katakan kepada saudara. Akidah itu satu Tuhan. Tapi syariat ya sesuai dengan kepada siapa nabi itu diutus, rasul itu diutus. Kalau dia hanya diutus kepada Bani Israel, maka kaidah syariah yang dibawa hanya berlaku kepada umatnya. Tapi kalau ada seruannya, ya ayuhan nas, berarti syariatnya itu untuk kepada seluruh umat manusia. Ya, saya kira begitu kalau berbicara hikmat. Ya, berbicara hikmah kemudian, mohon maaf saya harus mengatakan demikian, karena itu adalah kajian internal kami umat Islam. Silakan. Baik, terima kasih Pak Bang Juma. Hikmat ini aku catat ya, yang penting-penting yang mesti harus kutanggapin. Hikmat kenapa babi itu diharamkan. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwasanya orang yang kemudian mengkonsumsi babi maka dikatakan itu akan berpengaruh. Bisa jadi makanan itu berpengaruh terhadap darah kita. Itu tadi yang perkataan Bang Juma. Ini kan harusnya kan iman ke Islam itu kan base-nya kan harusnya based on Quran. Ini bisa berguna kalau memang Quran menjelaskan suatu hal memang hubungannya dengan darah atau dan sebagainya, diperkuat oleh pendapat Ibnu Taimiyah. Ini top. Tapi abang justru di Quran nggak diomongin. Menurut Ibnu Taimiyah mengatakan seperti ini. Ini doif. Kalau memang ini hadis, ini bentuk doif. Karena Quran nggak berbicara apa-apa kok. Pendapat orang bisa beda-beda bang. Namanya juga pendapat yang menurut pendapat ini, menurut pendapat itu, ya wes terserah. Tapi kan harusnya pendapat Tuhan apa? Itu yang penting, yang utamanya. Gitu. Dan hal ini akan berguna kalau memang Quran babi itu kan sombong, bergaul kagak. Memang ada binatang yang sopan. Lantas kalau bagaimana apakah kita mesti makan manusia supaya kita menjadi manusia? Kan ini alasan-alasan yang dibuat-buat sebenarnya. Bagaimana supaya babi ini haram? Babi itu juga berguna. Babi itu juga bisa berguna misalnya untuk meningkatkan sel darah merah. Bisa. Kalau orang dibutuh sel darah merah makan babi itu lebih cepat. Jadi semua hal itu sebenarnya diciptakan tuh amat baik bang. Cuman tidak semuanya berguna. Akan menjadi haram pada saat ayam pun itu akan merusak kesehatan kamu. Lalu kamu makan itu makanan itu justru haram. Padahal sebenarnya itu nggak haram kan, halal tuh. Tapi itu nggak berguna buat lo. Itu menjadi haram buatmu, tapi buatmu aja. Nah jadi kalau di dalam Rasul kami yang tercinta itu Rasul Paulus itu mengatakan, buat kamu ya haram buat kamu, buat orang lain haram buat orang lain. Jangan kamu menghakimi tentang apa yang mereka makan. Kalau memang menurut kamu itu haram, jangan kamu hakimin dia. Karena memang tentang kerajaan sorga itu bukan tentang makanan dan minuman. Itu baru top. Silakan bang, tanggapi. Iya, baik. Jadi memang di Al-Quran itu dikatakan ya diharamkan bagimu. Di antaranya itu adalah daging babi ya. Hurrimat alaikum. Situ dikatakan haramnya babi ini itu tidak ditawar-tawar gitu. Dalam arti kata bahwasanya babi ini haram tidak kemudian dijelaskan karena babi itu seperti ini dan seterusnya.
Nah, ya berbicara mengenai hikmah artinya pandangan yang kemudian dilahirkan oleh perintah, kaidah-kaidah perintah yang dilihat dari aspek kehidupan manusia. Mungkin saya katakan bahwasanya pengharaman babi ini itu adalah perintah karena memang poinnya jelas, diharamkan bagimu makan babi. Kami umat Islam menerima perintah itu dalam surah Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-An'am, An-Nahl. Itu adalah sebuah pengajaran yang tidak bisa ditawar-tawar. Bahwasanya konsumsi daging babi itu kalau saudara mengatakan bisa menaikkan atau menambah sel darah merah dan seterusnya. Tapi saya kira dampak negatif dari hal itu juga secara sains bisa kita lihat bagaimana kemudian makan daging babi itu banyak menyebabkan penyakit gitu. Banyak menyebabkan penyakit. Nah, lalu kemudian ketika dikatakan bahwa babi itu kurang gaul, lalu kemudian memakan manusia, tidaklah, karena secara hukum ya jangankan makan manusia, membunuhnya pun nggak boleh gitu. Kalau tidak boleh dibunuh artinya tidak boleh dimakan, dan manusia diberi akal kemudian untuk melihat mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak. Jadi muatan daripada pengharaman babi ini dalam syariat Islam itu kalau saya lihat itu adalah aspek perintah saja, ketaatan saja di situ. Siapa yang kemudian tidak tergoda dengan ini? Karena di dalam kitabnya Nabi Musa pun ditekankan demikian, dan Yesus pun menekankan itu, tidak setitik pun dihilangkan. Bahkan lebih mudah langit lenyap ya daripada setitik dari hukum Taurat. Sementara pengharaman babi itu bagian daripada Taurat. Ini bagian daripada Taurat. Tapi bukan karena landasan Taurat kemudian umat Islam itu tidak makan babi, melainkan karena memang perintah dari Al-Quran. Al-Baqarah ayat 173, Al-Maidah ayat 3, Al-An'am ayat 145, An-Nahl ayat 115 dan seterusnya. Jadi seperti itu, Dek. Jadi kita tidak kemudian merujuk kenapa diharamkan.